proses penyembuhan itu. Dan tadi aku sempat informasikan ke teman-teman di sini bahwa kamu sampai koma 9 hari. Ya. Coba ceritakan apa yang terjadi. Ya. Sebenarnya jujur saya nggak tahu ya itu proses dan timeline soal komanya. Saya tuh bisa bilang 9 hari karena saya ingat betul saya masuk ke rumah sakit lalu di intermediate lalu di ventilator, dikasih ventilator itu tanggal 5 Juli 2019. Nah terus kan saya dibius tuh awalnya dibius gitulah. Nah terus abis dibius udah saya lupa semua hal yang terjadi dan tidak melihat langsung lah apa yang terjadi di dunia nyata ini gitu ya. Sampai ketika akhirnya saya udah habis perjalanan spiritual gitu ya kemana-mana gitu. Terus pas sadar ya saya tanya ini tanggal berapa gitu. Nah ketika mereka bilang 14 Juli, oh berarti saya hilang 9 hari gitu. Jadi saya baru sadar ketika saya tanya ini sekarang di mana, tanggal berapa gitu. Karena selama proses itu saya nggak merasakan ada gitu. Jadi selama hilang 9 hari itu kamu kemana? Ngapain? Ya ini agak macam-macam ya, percaya nggak percaya. Tapi saya sebenarnya ada banyak banget pengalaman kayak jadi saya kayak pindah-pindah gitu ke Jerman, ada ke Surabaya. Tapi itu ada bener-bener ininya sosoknya gitu kayak apa? Ada kayak bangunannya atau nama-nama yang emang menjelaskan ini adalah di sebuah lokasi tertentu kayak gitu. Jadi ada banyak-banyak pindah-pindah sendiri gitu segala macam. Termasuk saya kan beberapa kali tuh diomongin ya sama orang tua sama keluarga gitu ya. Misalnya contoh papa aku nepok pundak gitu kayak Jer semangat ya Jerry pasti bisa gitu. Nah yang aku alamin waktu itu adalah aku lagi ikutan kayak Ninja Warrior gitu. Kayak serius. Tunggu Jerry, hati-hati jangan tertawa. Karena teman-teman bisa salah paham, salah menerima. Dia bilang kalau kita nggak punya duit sebaiknya kita koma aja. Wah, supaya bisa ada di Jerman, jalan-jalan, ada iya, ini main ya. Ninja Warrior ya. Gitu. Betul. Teman-teman jangan salah paham jangan ya. Salah paham. Ya. Saya juga jangan ambil jalan pintas ya. Oke, supaya nggak salah aja. Mereka udah seneng ini. Wah asik, murah banget ya. Masuk aja. Traveling. Iya, oke. Iya. Tapi itu serius kamu alam itu? Iya, serius. Jadi papa saya misalnya nepok saya gitu ya. Jer semangat ya. Nah yang saya alamin, jadi saya lagi main lomba gitu, sebuah lomba gitu tau kan kayak yang manjat-manjat kayak gitu. Itu tuh ada di layarnya gitu, bendera Indonesia, Jerry Arvino, bendera Jerman, bendera Nigeria gitu. Jadi ada waktunya misalnya 9,8 gitu. Terus ada grafik-grafik gitulah. Jadi intinya adalah apa yang diucapkan di realita ke orang yang sakit atau koma atau sekarat atau apa itu terdengar. Cuma translate-nya seperti apa gitu, itu yang nggak tahu. Jadi aku masih inget banget, papaku tuh kayak nunjukin, aku tuh lihat kayak ada grafik aku gitu loh main lomba. Tapi padahal itu sebenarnya papa tuh motoin, kan kalau di ruangan ICU tuh ada yang kayak apa namanya, yang lifeline gitu. Layar monitor. Iya layar monitor ada gitu-gitu. Iya. Kalau kita udah nggak dengar apa-apa. Itu betul. Itu lifeline gitu di foto. Nah aku ngeliatnya grafik gitu, grafik aku performa aku lomba itu. Aku tuh kan di ventilator kan, karena ventilator dipasang gini, jadi pas pakai ventilator itu kan mulutnya kering gitu. Nah, jadi mama aku tuh makein madu gitu loh, kayak biar kering. Nah, aku tuh entah kenapa aku baru cocokin setelah aku sadar bahwa waktu aku kemana-mana itu, bibir aku tuh tebal gitu loh, kayak Angelina Jolie gitu. Gitu. Tapi ternyata aku nanya, emang kemarin kenapa? Soalnya dipakein madu, oh gitu. Atau pokoknya ada banyak kejadian yang emang berkaitan. Misalnya pernah juga, jadi lagi tiduran gini-gini gitu. Terus kata mamaku, ini kayaknya MC deh gitu. Nah ternyata di mimpi saya bang, itu tuh saya lagi ada di sebuah stadion, saya nggak tahu di mana ya. Saya tuh lagi mendamaikan supporter yang berantem gitu. Jadi ini relate kan ya pekerjaan saya gitu. Kita ini bersaudara gitu. Jadi, tapi itu relate. Jadi saya baru cocokin setelah saya sadar endingnya. Orang kan penasaran endingnya. Jadi endingnya itu adalah ketika saya udah berjalan kemana-mana gitu. Itu tuh, jadi saya di sebuah basement, gelap banget basementnya. Terus tiba-tiba ada kayak cahaya dari satu ruangan lah, anggaplah itu ya kayak gitu cahaya. Satu ruangan kecil aja ada cahaya. Otomatis saya masuk ke situ dong. Wah gelap banget nih, saya masuk ke situ. By the way saya juga ngidam es teh manis waktu itu. Atau es jeruk. Ya, jadi relate. Terus masuk karena kering bang. Itu es teh manis enak banget bang. Masuk ke ruangan itu, ya kan. Terus cuma ada ruangan kecil sama ada kasur doang. Sama ada kayak meja gitulah, meja lemari gitu sama kasur.
Terus udah tuh saya, aduh kok saya capek banget ya, saya udah habis kemana-mana gini gitu. Akhirnya saya memutuskan, saya tidur di situ. Saya tidur di kasur itu. Akhirnya saya tidur, terus saya melek, terus ya udah, ada keluarga saya, ada siapa gitu. Oh udah sadar nih, oh ya udah. Saya kan cuma tahu infeksi lambung, saya nggak tahu paru-paru, jantung segala macam. Bahkan saya bilang gini bang, kan saya iseng sih emang bang, saya dosa sih bang sama orang tua saya. Jadi pas mereka ngumpul, saya gini, gitu bang. Ini bisa ditanya ke orang tua saya nih. Terus mereka semua kayak, nggak lucu ya? Apa ini nggak lucu nih? Oh sorry, kenapa emang gitu? Karena saya nggak tahu saya sakitnya sekomplikasi itu, karena ketika saya di ventilator dan bius, saya udah lupa semua hal gitu. Jadi ketika, wah kok banyak orang ya, saya lagi di ini, pura-pura aja jantungan gitu. Gitu. Atau mereka marah dan akhirnya mereka nunjukin IG story teman-teman saya, sama kebetulan tante saya sama mama saya itu ngasih buku gitu ke semua tamu yang datang, abis itu ada tulisannya gitu, Jer cepet bangun ya, gitu kayak semangatin gitu bang, dikasih bukunya ke saya, nih kamu bikin kita semua khawatir 9 hari gitu bang. Jadi dari IG story banyak itu yang di save-savein dan buku itu saya tahu bahwa 9 hari saya nggak ada. Baik, teman-teman sekali lagi jangan salah menafsir ini ya. Betul. Wah, kayaknya bahagia banget Oh, ya tidak. jalan-jalan, begitu bangun bisa bercanda gitu ya. Tidak bang, Enggak. langsung miskin bang. Itu aku nggak ikutan, nggak ikutan aku di situ. Kira-kira ya. Aku hanya menasehati yang bagian lain tadi ya. jangan. Kalau itu nanti mereka datang ke aku minta secara finansial aku. Oh harus aduh, enggak. jangan bang. Oke, jadi walaupun ceritanya kelihatannya menyenangkan seperti itu ya, pengalaman hidup, tapi sebenarnya menderita itu ya. Iya betul. Terutama yang ditinggalkan ya, karena tadi sama kayak yang diceritain sama Intan bahwa mereka kan ada ruang tunggu ICU gitu ya. Jadi setiap ada bunyi telepon di situ, pasti keluarga aku tuh jantungan. wah apa ini? Apakah lewat atau ke apa? Yang ada tuh tanda tangan tindakan gitu loh berkali-kali, tapi kan nggak pernah tenang gitu bang. Itu yang membuat saya juga ternyata yang lebih berat adalah bukan meninggalkan tapi yang ditinggalkan gitu. Dokternya bilang, kamu kalau dibiarkan lebih lama lagi, kalau sarafnya sampai putus, kamu akan lumpuh total, dia bilang gitu kan. Aku yang sangat amat suka jalan, ngedance segala macam, lumpuh total tuh, wah gila kali ya kalau lumpuh total. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.